Nanti kalau di apa ini? Iya. Saya minta nanti di ini. Jadi juga pakainya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Menteri, terus lalu karena kegiatan saya bisa. Saya minta maaf ya. Kegiatan saya lumayan banyak. Kadang-kadang ada yang kemarin kontrol juga karena saat itu saya juga nggak tubuhnya lagi nggak sakit. Jadi saya minta dari harusnya masih lalu ya. Dulu ada kegiatan katanya DM. Baik, saya akan memasuki ke topik mindset positif. Nah, kalau kita melihat tentang mindset positif, mungkin sebelumnya sudah agak dulu ya. Tadi udah dibahas. Ini saya kalau teman-teman semuanya bisa lihat kegiatan saya ini sekarang ada di perusahaan di kampus. Jadi saya di kampus Universitas Indonesia saya melakukan prodi kampus ya. Lalu di Semarang juga saya pegang nanti pemasarannya. Saya di perusahaan. Saya sebagai pengelola di sekolah. Lalu saya ada kegiatan di perusahaan pabrik di sebagai konsultan marketing. Begitu juga saya di Bahkan juga saya sebagai konsultan pemasaran juga. Nah ini kegiatan saya setiap harinya. Lalu saya pernah jadi pimpinan sekolah pagi dan juga ada dan saya mengajar di beberapa kampus ya. Dan kebetulan saya jadi pendiri khusus sekolah kampus ini. Lalu banyak sekali yang saya dapatkan dan saya mendapatkan gelar doktor di Universitas Bogor. Oke, pengenalan saya sudah cukup ya. Nah, kita memasuki mindset positif. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu mindset. Mindset. Cara berpikir, pola pikir. Pola pikir positif yang mungkin kalau adik-adik semuanya melihat kalau lihat gambar ini mungkin akan tahu siapa. Marx pembuat diri Facebook. Kalau kita lihat style dan sebagainya, orang yang baik kan, selalu berinovasi kan kalau punya mindset positif, pikirannya berubah, pola pikirnya juga berubah. Situasi saat sekarang ini, misalnya mau tidak mau kita berubah bekerja, harus kita ubah. Dulu kita bisa saat COVID nggak boleh ketemu pacar, nggak boleh ketemu orang tua misalnya. Karena situasi COVID ini kita sangat mengkhawatirkan. Mau tidak cara pandang kita berubah, cara kerja kita juga harus berubah. Ya, yang tadinya nggak boleh ketemu customer, cuma ketemu dengan yang baik-baik. Yang tadinya yang boleh tatap muka, kita ketemukan dengan baik cucu. Jadi banyak sekali cara berpikir secara mindset positif. Nah, saya melihat ada beberapa yang membuat mindset sukses di dalam hidup kita, tapi harus kita buat. Kalian tahu apa? Pernah nggak di dalam hidup kita
kalian ini suka marah-marah? Pernah? Pernah membenci? Pernah? Berarti Anda terlalu alih-alih. Setuju? Terus kalau kita suka marah-marah, Anda perhatikan, ini jauh dari kesuksesan. Kenapa saya katakan kalau kita suka marah-marah itu jauh dari kesuksesan? Ini yang harus kita buang. Kenapa? Sikap marah-marah itu jauh dari kesuksesan. Contoh, kalau Anda marah-marah, tentunya Anda suka, ya kan? Sombong banget. Udah emosi terus. Jadi kalau orang suka menganggap tidak bisa mengendalikan emosinya, ya sudah dijauhi teman, nggak mau ada teman lagi, ya bisnisnya tadinya juga growing, tidak lagi support dia suka kejadian. Pernah saya memimpin suatu perusahaan di Texas itu. Mungkin adik-adik semuanya, teman-teman semua tahu bosnya temperamennya emosi. Orangnya suka emosi. Gara-gara cuma membantu teman-teman kurang gitu di dalam meja meeting turun semua distributornya. Akibat alhamdulillah emosional sesaat. Akhirnya nyesel kan? Karena suka marah-marah, akhirnya mereka tidak terpilih jadi distributor. Itu kan hari itu juga. Karena sekian emosi marah-marah saat yang sama berikutnya mereka. Nah ini salah satu buah dari marah-marah. Jadi kita mau jadi orang sukses, buang sikap marah-marah. Lalu dua, pernahkah Bapak dan Ibu mungkin teman-teman semuanya mengatakan bahwa kalau suka marah-marah dan suka rasa takut yang berlebihan, ini juga membuat hidup kita juga sulit menjadi orang sukses. Pernah rasa takut yang berlebihan? Saya mau tanya, kalau saya gaji kamu 20 juta, saya pakai kamu Jayapura, apa? Mau? Enggak. Kenapa? Jauh dari keluarga. Berarti kamu ngangkat gak? Hah? Suatu saat kita kan pasti punya keluarga. Papa mama juga akan meninggalkan kita. Ya, jadi kan ibaratnya. Jadi perhatikan perasaan yang lebih gini. Kalau misalnya teman kamu aja tiba-tiba kamu mau tujuan kamu aja. Ini sebenarnya kejadian. Jadi suatu kejadian ada satu dia pergi ke papa dan gaji 20 juta. Usianya masih muda. Dalam waktu 2 tahun uang dia bisa rumah di besar. Tapi kalau kamu menolong karena itu satu dia sudah. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang beri karena dia sudah punya income. Karena sangat takut yang berubah. Ada nggak salah. Kamu bilang saya nggak mau tinggal dari jauh dari keluarga. Itu semua jawaban, semua tergantung pada kita. Tinggal kesusahan kita tergantung oleh kita. Saya tanya, kesusahan Anda itu tergantung oleh siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi Anda jangan berpikir kalau Anda nggak sukses menyalahkan orang, salahkan Anda kalau nggak sukses. Jangan. Kamu udah dikasih kesempatan untuk bisa berkarya. Jadi manfaatkan apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kalau kita memikir rasa takut yang berlebihan itu juga jauh dari kesuksesan. Ya, ini kita bukan ini cara pandang, mindset yang saya ajarkan. Lalu pernah nggak adik-adik semua memiliki masa lalu, mengenang masa lalu? Waduh, masa lalu itu penuh dengan nostalgia. Pernah punya nostalgia? Punya pacar tiba-tiba. Dokter Bol, saya hari ini tidak mau tahu. Begitu nggak? Ada yang punya begitu nggak? Kalau dipahit-pahit putusan pacar, enggak, kawin lagi kan? Maksudnya cari pacar lagi kan? Hah? Ya saya tanya nih,
Kalau cara putusin cowok, diputusin cewek, kamu dia putusin cewek, kamu punya sikap. Saya udah nggak mau pacar lagi, saya tidak mau cari pacar lagi. Mau nggak gitu? Hah? Iya lah, kamu nggak mau. Orang-orang cewek-cewek banyak kok, bener nggak? Cewek kan gitu. Nah, sekarang juga cewek gitu nggak? Hah? Yang cewek gimana kalau diputusin cowoknya? Cari lain kan? Jangan. Loh, jangan dipikirin. Dia kan belum tentu juga. Kan kamu diputusin misalnya. Kita nggak tahu siapa yang memutuskan. Antara cewek yang memutuskan atau cowok yang memutuskan. Pokoknya intinya jangan sesalkan. Kenapa? Jangan mengingat masa lalu. Ada orang bilang sampai kami saya putuskan tidak mau. Sakit dokter kalau ada di sini gitu kan. Sakit ya. Loh. Itu kan dulu. Kan kita sekarang yang kita hadapi adalah masa sekarang misalkan sudah dia di pacaran bodoh kan? Teringat terus rasa sakitnya ada di sini itu gitu loh. Karena apa? Anda sekarang jangan berpikir ingat selalu masa lalu. Karena masa lalu itu Anda lupakan. Benar, saya setuju. Kalau masa lalu itu tidak perlu, artinya bukannya harus dilepas. Ya, saya setuju. Sudah tinggalkan. Dia tidak akan terulang. Ya, jadi masa yang lalu itu kenangan terindah, lupakan semuanya. Jangan Anda pikirkan kembali. Karena apa? Kalau Anda pikirkan kembali, itu adalah sakit terus, penuh dengan duka. Dan kamu juga susah untuk melakukan, susah ngomong, susah melakukan sesuatu, berpikirannya dia yang saya gini. Nah, itu yang membuat Anda jauh dari kesuksesan. Ya, kalau putusin pacar, cari lagi. Setuju? Ya, cowok juga sama. Kalau diputusin sama cewek, cari lagi. Setuju ya? Setuju. Ya, semuanya cari masing-masing. Oke. Nah, ini masa lalu ya. Nah, lalu pernah nggak begini? Pernah? Tahu artinya apa? Kalau kita lihat, maksudnya tidur di liburan hari ini, bagi kamu tidak mau melakukan apapun, jadi ibaratnya kamu malas. Bapak, nggak usah kerja, gitu. Ngapain kerja? Sudah ada presiden Jokowi. Gitu. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Sudah ada Erick Thohir misalnya gitu. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Dokter Mulajul S3. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ingat, karena saking begitu nyamannya, papa mau kasih duit. Kamu nggak perlu kerja, mama banyak duit. Kamu nggak perlu kerja, papa punya duit banyak. Bukan itu. Jadi Anda jangan merasa diri Anda papa punya duit banyak. Jangan merasa mama punya duit banyak. Yang kamu manfaatkan di saat papa mama punya duit banyak, kamu belajar. Setuju ya? Kamu belajar. Kalau kamu punya skill, kalau kamu sudah gelar S1, S2, S3, hidup nggak akan apa-apa. Benar, nama kamu dijual. Nama kamu akan dipakai, dibayar. Pasti hidup. Karena orang yang mencari S3 itu udah susah. Kalau sudah S3, tiap bulan kamu dibayarin orang. Nama kamu dibayar. Dan Anda juga sebagai seorang pembicara bisa dihargai. Kalau sudah S3. Nah itu punya satu kelebihan. Kalau Anda punya satu nilai value di dalam diri Anda, tentunya Anda punya kelebihan sedikit. Nah, inilah Anda harus buang. Di saat papa mama kaya, kamu berkarya. Jadi jangan bukan artinya, wah tidur-tiduran papa mama saya kaya gitu. Akhirnya misal, di saat papa mama tiada, akhirnya apa? Kamu dapat uang miliaran, tapi gimana? Waktu. Karena kamu tidak bekerja dan sebagainya, akan menghabiskan uang. Ini suatu kegiatan yang artinya kalau Anda sudah mengatakan bahwa benar kamu cuma menginginkan papa, mama bisa menghasilkan besar. Tapi kalau mama tiada, misalnya luar biasa.
apalagi kamu sudah berhasil. Kamu tidak punya skill. Di saat kamu juga punya suami dan sebagainya, begitu juga punya suami misalnya, belum tentu ada yang mau. Itu, tapi kalau kamu pintar, laki-laki bisa dibeli. Istilahnya seperti begitu, ya kan? Ibaratnya kalau kamu pintar, kamu nggak bayar apa-apa, tapi bisa hidupkan diri kamu sendiri. Ngerti ya? Pengertiannya seperti itu. Bukan berarti kamu bisa beli cowok itu, tapi Anda bergaya bahwa kamu bisa lebih dari cowok. Kalau kamu misalnya punya pemikiran bahwa saya akan bisa beli segala-galanya, cowok aja saya bisa beli, mau berteman, ayo saya 2 jam sekian, temenin saya. Gampang karena kamu sudah beruang, karena kamu punya uang. Itulah nilai value yang ada di diri kamu seorang wanita. Kalau punya gelar banyak, jabatan apalagi yang bagus dan sebagainya, apapun Anda gampang mengumpulkan uang. Itu yang kita katakan bahwa Anda punya rasa nyaman ini harus dibuang. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa Anda harus lebih kreatif. Jadi Anda tidak bilang mengatakan, sudahlah, Papa memang udah kaya ini, kapan saya bekerja. Tapi suatu saat Papa sudah tiada, Anda bisa. Anda tidak punya kreativitas, Anda tidak punya belajar, Anda tidak punya skill, Anda tidak punya title. Itu yang Anda akan rasa seumur hidup. Ini contoh ya. Jadi ini saat contoh kejadian. Saya punya teman, dia dulu belum mau kuliah, tamat SMA. Setelah dia merit punya anak 5, di usia 40 tahun, suaminya ditabrak mobil, meninggal. Anaknya 5, akhirnya yang jadi biaya siapa? Istrinya kan? Istrinya pendidikan di SMA, gajinya berapa? Paling 4 juta 5 juta. Mampu dia beli anak orang? Nggak bisa. Sampai anak sekarang. Ada nggak yang mau kawin sama cowok? Mungkin ada yang mau cowok kawin. Tapi cowok juga mikir kalau punya nanti 5. Tapi kalau kamu punya bekal yang hebat, yang banyak, kamu punya suatu nilai lebih, kamu punya titel, punya jabatan, punya nilai skill yang kamu miliki, kamu tidak akan takut dalam kehidupan. Bisa hidupkan banyak, orang tua kamu juga kan begitu. Nah ini yang Anda artikan sebagai seorang hidup. Ini baca saya. Oke ya, jadi ini adalah sifat-sifat yang Anda harus buang. Ini menjadi suatu mindset Anda menjadi orang sukses demikian. Jadi ada 4 sifat yang Anda harus buang, ya. Jadi pertama adalah marah-marah harus dilepas, ya. Jadi jangan terbawa. Juga ibaratnya, ya sudahlah, saya bangga kok kalau marah-marah, itu harus dibuang, ya. Terus punya rasa nyaman yang terlalu berlebihan juga ini gak perlu juga. Artinya jangan Anda harus lakukan seperti ini. Inilah sifat yang paling buruk, ya. Jadi Anda harus buang. Oke ya, sebelum kita masuk ke dalam ini, dari sini sudah jelas ya. Jadi kalau kita melihat,
Semua saya yakin teman-teman semuanya yakin ingin menjadi orang sukses. Setuju ya? Siapa yang di sini yang tidak mau jadi orang sukses? Semua ingin jadi orang sukses? Sukses, oke. Kalau orang sukses tuh apa sih yang dilakukan? Fokus pada mimpinya. Misalnya kamu punya suatu mimpi. Mimpinya apa? Mimpi menjadi orang sukses. Satu, kalau gaji kamu sebulan 5 juta. Mimpi kamu apa? Ingin beli sepeda motor. Sisipan dengan cicilan misalnya 1 juta atau cicilan 2 juta. Diselesaikan selama setahun. Berarti kamu punya sukses beli motor. Fokus. Nanti di tahun berikutnya setelah cicilan motor sudah selesai, gaji kamu pasti naik kan? Kamu punya prestasi yang tinggi dan sebagainya. Akhirnya apa? Naik gaji kamu jadi 10 juta sebulan. Terus mimpi kamu berbeda lagi. Saya pengen sukses punya mobil. Ya kan? Kamu cari mobil cicilan yang 3 juta sebulan. Masih ada uang simpan 7 juta. Ya, jadi setelah itu Anda cicil selama berapa tahun? 5 tahun. Misalnya. Di tahun ke-6 sudah Anda dapatkan 2 mobil. Ya. Ingin punya apa? Rumah. Begitu kan? Ingin punya rumah. Dengan bayarannya 1 miliar. Gaji kamu sudah melambung. Gaji kamu 15 juta. Kamu bisa beli rumah di Bali atau di sini. Yang cicilan hanya 7 juta per bulan selama 20 tahun. Kan begitu. Itu yang kamu harus lakukan. Jadi harus fokus di dalam pekerjaan. Oke ya, jadi semua saya akan coba bagaimana Anda harus fokus di dalam bisnis. Begitu juga Anda harus fokus di dalam hidup kamu. Jadi saya coba ajak kamu semuanya untuk menjadi orang sukses. Anda sekarang sudah kerja belum? Udah. Belum. Sekarang masih belajar. Iya. Masih SMA. Iya. SMA. Apa yang kamu inginkan di SMA ini? Semoga lulus dan dapat perguruan tinggi yang bagus, gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Ada yang juga setelah lulus ingin bekerja? Atau sekarang sudah dapat penghasilan? Waduh. Sudah ada yang dapat penghasilan belum sekarang? Kripto. Udah. Darian. Walaupun masih SMA punya penghasilan? Udah. Belum ada. Mau mendapatkan penghasilan? Mau dong. Masih SMA udah kaya? Mau. Darian. Udah kaya. Masih SMA udah kaya? Kan ada yang umur 17 tahun udah mulai kaya. Ada yang tinggal bergantung kemauan kamu semua. Oke, sekarang saya ajak kamu berdiri. Oke ya, saya ajak kamu berdiri. Oke, sekarang kan kamu ingin menjadi orang sukses nih. Pengen menjadi orang sukses. Mimpi kamu pikirin aja di dalam pikiran kamu. Saya mau apa? 3 bulan lagi kamu mau minta dibeli motor sama mama, sukses gak? Jangan. Pokoknya bagaimana caranya kamu mimpi terkabulkan dalam waktu 3 bulan. Oke ya. Oke, sekarang kita coba aja bagaimana cara kamu ingin membuat Anda sukses. Nanti ada 4 kalimat yang Anda harus dalam pikiran Anda. Kita berafirmasi positif. Jadi berafirmasi positif ini yang harus kamu lakukan. Jadi setiap hari kamu lakukan. Di saat kamu sudah mau kerja nanti pun sama. Di saat kamu mau kuliah pun kamu katakan semoga sukses sampai gelarnya tiba. Misalnya gelar sarjana bisa ada dalam waktu singkat dan tepat waktu. Ya. Oke, sekarang saya ajak kalian untuk berafirmasi positif dan katakan di dalam pikiran Anda ya. 4 kalimat yang sengaja. Oke, sekarang kita coba teman-teman semuanya kita pakai tangan kanan.
Angkat tangan kanannya. Punya tangan kanan semuanya? Kalau nggak punya, usahakan. Punya ya? Oke. Nah, perhatikan nanti di saat kita lakukan sifatnya mata Anda tertutup seperti kita meditasi. Perhatikan ya, jadi tangan Anda angkat sebelah kanan. Kita bermain dalam bentuk tunjuk dan jempol. Yang paling modal jari tunjuk dan jempol. Anda rekatkan seperti ini, ya. Jari dan jempol ini, telunjuk dan jempol ini Anda katakan kalimat saya sukses. Kamu katakan kalimat ini berulang-ulang. Saya sukses. Tekan telunjuk jempolnya, mata terpejam, tekan sekuat mungkin. Berarti Anda sukses mengatakan bahwa apa yang Anda cita-citakan berhasil. Apa yang Anda inginkan didapat. Ya, berarti saya katakan saya sukses. Lalu kedua, Anda katakan di dalam pikiran Anda juga saya hebat. Sambil Anda melakukan telunjuk jempol Anda sekuat mungkin Anda fokus pada kata-kata Anda dan telunjuk jempol Anda katakan saya hebat. Anda tekan sekuat mungkin telunjuk Anda sekuat-kuatnya. Ya, fokus kata Anda karena kata itu doa. Lalu kalimat ketiga Anda katakan saya luar biasa. Semua kemampuan yang kamu miliki sampai ada talentanya pun bisa dapatkan. Anda punya rai itu. Jadi Anda katakan bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Lalu Anda katakan kalimat yang terakhir adalah saya bahagia. Apa? Kalimatnya Anda katakan di dalam pikiran Anda pertama saya sukses. Kalimat kedua saya hebat. Kalimat ketiga saya luar biasa. Kalimat keempat saya bahagia. Oke, apa ya? Jadi nanti ikutin kata-kata saya. Anda fokus apa yang Anda ucapkan. Ingat, karena kata-kata itu dahsyat. Jadi Anda akan melakukan ini setiap pagi. Ya, setiap pagi melakukan, setiap malam melakukan. Oke ya, kita mulai. Perhatikan semuanya matanya mulai bekerja. Matanya hanya rileks seperti meditasi. Tidak bergoyang-goyang. Fokus pada kalimat yang Anda katakan. 4 kalimat ini Anda katakan. Ya. Matanya dipejam. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mata Anda dipejamkan. Tidak boleh keras, lembut, seperti meditasi. Katakan di dalam pikiran Anda bahwa saya sukses. Tekan telunjuk jempol Anda sekuat mungkin. Katakan lagi saya hebat. Tekan telunjuk jempolnya sekuat mungkin. Katakan juga saya luar biasa. Tekan jari telunjuk dan jempolnya sekuat mungkin. Katakan lagi saya bahagia. Anda ulang lagi di dalam pikiran Anda 4 kalimat itu berulang-ulang terus sambil menekan telunjuk dan jempol Anda sekuat mungkin. Katakan di dalam pikiran Anda saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Katakan lagi di dalam pikiran Anda, di dalam pikiran Anda, saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Katakan lagi di dalam pikiran Anda, kalimat Anda, di dalam pikiran Anda, saya sukses, tekan telunjuk dan jempol sekuat mungkin. Anda fokus pada kata-kata Anda berafirmasi positif. Saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Katakan lagi di dalam pikiran Anda, tekan jari telunjuknya sekuat mungkin. Katakan di dalam pikiran Anda, saya
sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Katakan lagi di dalam pikiran Anda, tekan jari telunjuk sekuat mungkin. Katakan di dalam diri. Kalau Anda ingin menjadi orang sukses, katakan di dalam pikiran Anda katakan, saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Kalau Anda katakan ingin menjadi orang sukses, katakan di dalam pikiran Anda, saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Anda katakan lagi di dalam pikiran Anda, 4 kalimat ini yang Anda lakukan. Anda katakan sambil Anda lakukan tunjuk dan jempol Anda sekuat mungkin. Saya sukses, tekan Anda sekuat mungkin. Saya hebat, tekan tunjuk sekuat mungkin. Saya luar biasa, tekan tunjuk dan jempol Anda sekuat mungkin. Katakan lagi di dalam pikiran Anda berjanji pada diri Anda bahwa saya orang sukses, saya orang hebat, saya orang luar biasa, saya orang bahagia. Anda katakan lagi di dalam pikiran Anda, tekan jari telunjuk sekuat mungkin. Katakan di dalam pikiran Anda, saya hebat, saya sukses, saya luar biasa, saya paling bahagia. Terus Anda katakan lagi, sekali lagi di pikiran Anda berjanji pada diri Anda sendiri bahwa Anda ingin menjadi orang sukses, Anda ingin menjadi orang hebat, Anda ingin menjadi orang luar biasa, Anda ingin menjadi orang paling bahagia. Katakan di dalam pikiran Anda, saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Katakan lagi di dalam pikiran Anda, berulang-ulang lagi, saya sukses, saya hebat, saya luar biasa, saya bahagia. Hitungan 1, 2, 3. Silakan mata Anda terbuka. Telunjuk Anda, ada yang rapat? Ada yang rapat? Ada yang rapat? Kalau yang maju rapat. Iya. Ya, maju. Kamu maju. Ada yang rapat? Ayo, enggak apa-apa. Sini. Enggak apa-apa. Yang rapat. Kagak rapat lu, kagak sukses lu. Ada. Ada yang rapat? Kamu rapat? Kalau yang tidak rapat diturunkan aja, yang tidak rapat. Jangan dipaksain ya. Ya sini. Kalau yang rapat kemarin. Rapat cok, sumpah. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti saya bukakan. Rapat ya, oke. Berdiri. Ada lagi? Kalau yang tidak rapat silakan duduk. Kalau tidak rapat silakan duduk. Oke. Jangan dipaksain ya, jangan dipaksain. Pokoknya yang rapat jangan dipaksain. Sudah, tidak ada yang rapat. Sudah ya. Tepuk tangan dong untuk teman kita luar biasa. Ini ya, ini calon orang kaya. Iya, ini calon orang kaya. Karena kata-kata itu, ingat ya, kata-kata itu dasar. Jangan sekali kamu sembarangan mengatakan sesuatu yang jahat akan kena Anda sendiri. Makanya apapun yang Anda ucapkan ini semuanya terbukti. Dokter ini hebat, saya tapi hebatnya dia. Sudah ya, saya pulang dulu ya. Ya sekarang udah buka. Yang belum terbuka, biar aja dulu. Yang belum. Masih dua. Tapi kalau nggak nih Pak. Yaudah. Sekarang
Perhatikan ya, jadi Debat. Anda nanti cara membukanya. Bukan debat juga sih. Anda meditasi. Jadi Anda perhatikan. Tinggal berdua nih. Tepuk tangan dulu untuk berdua. Luar biasa. Oke ya. Sekarang Anda meditasi. Seperti matanya terpejam. Katakan di dalam pikiran kamu katakan semoga jari telunjuk dan jempol saya terbuka. Anda katakan di dalam pikiran Anda. Di tangannya diataskan seperti tadi. Oke. Ya. Ini nampak dari tadi. Oke. Anda katakan di dalam pikiran Anda dan katakan semoga jari telunjuk dan jempol saya terbuka. Katakan di dalam pikiran Anda, semoga jari telunjuk dan jempol Anda terbuka. Hitungan 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Oke ya, jadi Anda perhatikan ya, hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu dasar. Jadi kata-kata itu luar biasa. Anda ingin menjadi orang sukses, benar. Anda katakan. Jadi gini, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, dari sekarang Anda lakukan mandi jam 12 malam. 12 malam. Siapa yang sedang meditasi? Ada. Semua meditasi. Saya ajarkan ya, menjadi orang sukses. Mandi jam 12 malam. Waduh, dokter, kalau saya bisa tidur, masih ngantuk, gitu kan. Kamu mandi, kamu tidur jam berapa? Jam 11, jam 12, jam 10. Nanti bangun jam 12. Gak usah jam 12, jam 1 malam. Oke. Di saat kamu jam 1 malam, kamu mandi. Boleh nggak panas dingin? Boleh. Di saat kamu mandi dengan panas dingin kan semuanya dalam keadaan kamu sudah, artinya kamu mandi kan? Baju terlepas semuanya mandi. Di saat mandi, Anda katakan, misalnya kamu mau apa? Mau ingin sesuatu apa? Sesuatu aja yang gampang. Pernah ada yang semoga saya punya pacar punya sukses. Pencapaian punya cowok ganteng ini punya saya. Betul ya. Karena mimpi. Kita kan mimpi. Jangan mimpinya yang mahal ya. Jangan minta kamu terus minta 1 miliar itu nggak ada yang ngasih. Jangan mimpinya yang mudah-mudahan saja. Jadi mimpinya itu keinginannya yang masuk akal. Kamu punya gaji misalnya sebulan 10 juta. Mimpinya yang gampang yang bisa kamu dapatkan. Jadi mimpinya semoga saya bisa dapat rumah kaya yang 1 miliar. Nggak ada yang ngasih. Mimpinya mimpi yang realistis saja. Mimpinya. Tapi kalau kamu mengucapkan begitu setiap saat kamu mandi malam, nah kamu ucapkan. Kalau misalnya kamu beli mobil, penghasilan kamu udah 15 juta. Semoga mobil Hyundai yang mahal apa? Yang kamu sebutkan aja mobil apa? Semoga mobil Pajero yang milik saya tahun ini. Kamu katakan berulang-ulang terus. Tapi ingat, gaji kamu udah 15 juta. Jangan gaji 5 juta, mimpinya Pajero. Nggak ada. Kalau mau kamu ini usaha kasih. Ya. Makanya kamu harus ngomong. Semoga suami saya bisa. Semoga suami saya bisa. Kamu ngomong. Ya, jadi kamu harus ngomong. Nah, setelah kamu mandi, kamu mengucapkan itu kan. Kamu mandi, kamu ucapkan, kamu kan pasti pakai baju. Kamu kan pakai ini lagi kan? Apa? Pakai baju juga. Kalau sudah berubah, enggak.
Kan kalau kamu tidak boleh melakukan apa-apa, tiba-tiba kamu masuk di kamar tidur. Di saat kamar tidur kamu harus banyak melakukan meditasi. Kamu meditasi, lalu kamu baca parita. Kamu baca paritanya ya. Parita. Yang biasa kamu lakukan. Yang supaya Anda jadi orang kaya. Yang parita kamu bacakan. Anda berulang-ulang itu terus. Jadi Anda membacakan yang parita yang kamu butuhkan. Lakukan setiap hari. Nah, banyak berapa? Umur kamu berapa sekarang? 16. Macam-macam sebanyak 16 tahun. Gitu. Kamu lakukan itu terus setiap hari. Apapun yang kamu inginkan, itu pasti tercapai. Apapun yang kamu inginkan pasti tercapai. Ya, cobain ya. 3 bulan kamu memikirkan sekarang pasti akan tercapai. Tapi mimpinya jangan muluk-muluk, tapi sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Jadi mimpinya sesuai dengan kemampuan. Jangan yang mampu nanti misalnya mimpinya punya rumah 1 miliar, duit 5 juta. Nggak akan beli. Tapi kamu bilang mimpinya punya suami yang ganteng, punyanya calon suami yang ganteng, suami yang kaya, boleh. Namanya doa. Karena keinginan sesuatu yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, kita lakukan. Teman-teman semua, bagaimana cara kita mengubah mindset positif itu menjadi kebahagiaan dan produktivitas? Yang kita pikirkan makanya satu. Ubah mindset positif Anda untuk menjadi satu. Sadari pola pikir negatif. Kamu sadar, makanya kamu belajar meditasi setiap hari. Kamu menyadari meditasi itu artinya sadar, pola sadar diri. Jadi di saat Anda tahu sadarkan pola diri mulai dari sadar pola negatif, ternyata kalau kita berpikiran negatif itu nggak baik. Kamu mulai sadar. Ya, jadi akhirnya apa? Terubah pikiran kamu, berpikirannya selalu positif. Ya, jadi jangan ngomongin orang, pernah ngomongin orang, terus suka ngomongin orang, terus apalagi suka marah-marah. Itu sifat negatif yang tidak perlu. Dan lalu ganti pikiran negatif kamu dengan positif. Jadi ganti pikiran kamu dengan negatif dan positif. Jadi jadi misalnya pikiran kamu tidak bisa melakukannya, ganti dengan saya mencoba baik-baik. Jadi kata-kata saya mampu, kamu jangan katakan tidak belum kerja nggak mau. Kamu katakan aja saya akan mencoba yang baik. Jadi yang seperti kalimat negatif itu ada semua. Ya kenapa? Itu satu pikiran yang negatif yang berubah menjadi positif. Setuju? Sudah jelas ya? Lalu fokus pada solusi. Ingat ya teman-teman semuanya. Kalau kita katakan, kalau setiap masalah itu fokus, wah dokter mulu, misalnya ini, kita harus meditasi ya. Pokoknya kalau setiap masalah itu pasti meditasi. Mengerti pengertiannya? Setiap masalah itu pasti meditasi. Misalnya kalau kamu punya masalah tentang orang lain, tuntas pasti meditasi. Enggak. Kalau semua tuntas semua pasti meditasi. Utang aja di mana-mana. Ya, maksudnya setiap ditodo bayar kan, diteleponin saya bayar. Saya bayar. Sadar, tapi nggak langsung gitu kan. Kalau diteleponin gue was-was, karena sering kita utang. Benar nggak diteleponin kolektor? Karena belum pernah utang. Tapi suatu saat utang dalam kartu kredit teror terus. Jadi Anda hati-hati kalau utang, jangan utang dengan kartu kredit. Diteror terus. Nah ini harus fokus pada solusi. Nah ini yang menjadi pikiran kita harus demikian. Ya. Lalu latihan rasa syukur. Tadi kenapa saya katakan Anda mengatakan saya bahagia? Karena Anda bersyukur setiap apa yang Anda capai. Sukses Anda raih, ya. Terus
Anda juga orang hebat, Anda juga punya orang punya talenta yang luar biasa yang tidak melakukan orang lain, Anda bisa dapatkan. Setiap orang dapat orderan, setiap orang bisa menjadi salah satu aja. Itu ada sesuatu yang bisa Anda katakan bahwa inilah di sini Anda harusnya rasa bersyukur bahwa Anda harus membuatkan sesuatu. Anda memikirkan apa yang Anda dapatkan Anda bahagia. Syukuri apa yang Anda terima. Jangan sesaat. Wah, dia benar-benar syukurin. Jadi Anda jangan mengatakan, wah, apa yang Anda terima harus mengatakan sadar. Jadi Anda harus mengatakan sadar. Anda menerima apa yang Anda dapatkan, menyukurin apa yang Anda dapatkan. Setuju? Nah, lalu Anda berkeliling harus berteman sama orang-orang yang positif. Ingat ya, Anda bergaul sama orang-orang yang suka ngomongin orang, jangan Anda harus jauh. Karena nanti Anda jadi orang yang suka ngomongin orang. Kalau orang sukses, bergaul sama orang sukses. Kalau kamu bergaul sama tukang beca, jadi tukang beca. Mau? Bukan berarti kamu tidak boleh bergaul sama tukang beca. Kamu boleh jadi bergaul sama tukang beca, asalkan jadi bosnya beca. Kan begitu kan? Itu yang kamu pikirkan. Jangan gaul sama anak brengsek. Akhirnya kamu jadi orang brengsek. Gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan itu. Nah, Anda sering latihan meditasi. Kalau Anda sering sering meditasi, di saat ini Anda bisa stres, meningkatkan suasana hati Anda. Yang tadi bilang, kalau meditasi itu selesaikan masalah iya. Di saat teror, sadar. Aduh, gua tanggung nanti tapi nggak stres gitu. Jadi Anda semua masalah selesai. Nah, oke. Ini ada satu cerita. Kalau saya tanya, Anda butuh uang atau butuh sehat? Nah, itu dua-duanya. Butuh sehat. Oke. Siapa yang butuh sehat? Kalau saya tanya, mau butuh uang atau butuh sehat? Sehat. Kalau Anda butuh uang. Kalau saya cari duit. Oke. Ada yang butuh uang? Ya, butuh uang ya. Tos dulu langsung. Oke. Kita butuh uang. Kalau saya butuh uang. Kalau saya duitnya harus mantap. Benar, saya harus mantap. Benar. Saya kajian. Wah dokter begitu kata udah nggak boleh butuh. Kita nggak butuh uang. Gini ya. Biar ini bisa enggak tiba-tiba siswanya atau teman yang ada tetap berjalan karena dia punya uang. Betul ya? Kamu jalan-jalan ke luar negeri butuh uang nggak? Butuh. Tapi ada sebagian yang kecil pergi ke luar negeri tidak ada uang karena dia dapat hadiah tiket. Kan begitu ya? Terus kamu saya katakan kalau bercinta dengan uang rasanya gimana? Kalau bercinta sama pacaran, kalau ada uang gimana rasanya? Indah kan? Yang kamu mau pilih apa? Papa ini gitu. Aduh, rasanya minta ya. Kalau punya duit, yang kamu mau apa? Beli tas harga berapa? 5 kan artinya kalau punya uang mau duit berapa pun dibeli, benar nggak cowok? Tuh, cowok tuh kalau punya uang berapapun aja uang masih dibayarin karena dia cinta kamu. Terus ceweknya bilang, gue peretin kamu sampai habis gue porotin, itu kan ibaratnya gitu kan. Nah, karena uang. Terus orang bilang nggak usah uang makan sepiring 2 juta kalau nah, saya tanya kamu begitu nggak? Sepiring berdua oke nggak? Cowok-cowok sedang malam saya ajak malam. Kalau kamu dibilang sepiring berdua itu lagu lama, itu lagu zamannya era dua. Jadi jangan ngikutin. Katanya piring sepiring berdua juga enak katanya. Nggak ada ngomong apa-apa. Pret gitu kan orang bilang kamu mau lah gitu kan cowok pokoknya saya butuh uang
Terus setiap masalah diselesaikan dengan uang. Masalah apa yang tidak diselesaikan uang? Benar? Benar. Dokter, semua masalah kasus kita tidak butuh uang. Saya setuju tidak butuh uang. Tapi segala sesuatu diselesaikan dengan uang. Benar? Masalah apa yang tidak diselesaikan dengan uang? Semuanya butuh uang. Nah, mindset yang saya positif saat kali ini. Kenapa saya bilang pilih uang ketimbang sehat? Karena apa? Yang saya ajarkan di sini adalah cari uang sebanyak-banyaknya. Asalkan Anda tidak berkorupsi. Asalkan dengan upaya benar dengan caranya benar. Anda harus jujur. Jadi bukan cari uang yang tidak jujur. Anda boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, tidak boleh korupsi. Intinya demikian. Nah, ini satu mindset kalau saya katakan. Anda mau sehat atau mau uang? Kalau saya pilih uang. Ada juga bilang saya pilihnya sehat. Kalau sehat saya bisa cari duit. Terus saya bilang juga, saya pilihnya uang. Kalau uang, kalau sakit saya bisa ke dokter. Saya banyak duit. Kan begitu. Nah, kalimat yang saya katakan di sini, intinya cari duit sebanyak-banyaknya dengan mata pencarian yang benar. Udah, itu aja. Jadi Anda harus mengatakan demikian, gitu. Ya. Nah, kalau saya tanya kepada kamu, komputer apa manusia yang paling canggih? Komputer. Saya tanya cowok, canggih mana? Komputer atau manusia? Saya tanya kamu, canggih mana komputer atau manusia? Manusia lebih canggih. Ada yang bilang komputer lebih canggih. Oke, kalau manusia selalu mengatakan tak. Begitu ya. Manusia itu selalu punya kata-kata. Benar? Kalau komputer punya tombol enter. Ya. Kalau kamu disuruh ntar dulu, saya mikir dulu, duitnya nggak punya, harus dulu ini. Karena apa? Selalu bilang ntar dulu. Kalau manusia. Tapi kalau komputer sekali dia langsung action, langsung kerja. Sebenarnya ada satu kalimat yang saya katakan kepada kamu. Ya. Jangan intinya sebenarnya ini menjadi orang sukses itu jangan selalu mengatakan ntar dulu. Ya. Kalau orang yang sukses ya harusnya langsung. Jadi kalau kita katakan mencari manusia atau komputer, ibaratnya kalau kamu ingin menjadi orang sukses, jangan selalu mengatakan tanda-tanda. Lebih bagus seperti komputer. Sekali action langsung jalan. Sekali langsung kerja. Itu yang dilakukan. Yang punya satu mindset. Nah, itu yang saya katakan bahwa pada prinsipnya demikian. Ya, jadi di dalam kehidupan kita demikian. Nah, lalu kita katakan lagi, tetapkan tujuan kita yang jelas. Kita harus punya mimpi di dalam hidup kita. Ini satu mindset positif yang kita lakukan supaya pertumbuhan kita lebih berkembang dan lebih produktif. Tadi saya katakan tetapkan tujuan kita. Makanya saya katakan kalau kamu ingin menjadi sukses, mimpi harus punya. Jangan mimpi seperti yang tadi tidur-tiduran. Mimpi menjadi orang kaya tidur dulu. Mau orang kaya tidur dulu. Nggak akan dapat uang. Kalau kamu bisa mengatakan demikian, jadi mimpi mau jadi orang kaya tapi nggak kerja, istilahnya seperti itu. Ya, lalu kita lihat terus belajar. Jadi kalau kamu punya satu pemikiran yang positif untuk menjadi produktif, ya bahagia, Anda terus belajar. Ya tadi saya katakan, belajar itu sebanyak mungkin Anda punya skill. Apalagi kalau punya gelar S1, S2, S3. Kalau Anda udah bahkan gelar yang banyak, bukan berarti mencari kesuksesan yang gelar. Tapi apa? Orang Anda ini di Indonesia, Anda harus punya gelar banyak, gelar S3 itu nilainya semakin tinggi.
Anda ngomong 1 jam dibayar 1 juta. Tinggal Anda 2 jam dibayar 2. Kalau Anda ngomong 3 jam dibayar 3 juta. Tapi kalau S1 punya nilai lebih, lagi 300 jam. Kalau level S2 nilai gajinya sekali ngomong 600. Lebih bagus, enak mana? Anda lebih enak. Kalau orang S3 sekarang lagi tren dipakai namanya karena sudah dokter sebulan dibayar 10 juta per bulan. Taruh Anda dipakai yang 10 juta. Hidup Anda. Jadi Anda akan konsumsi hidupnya sampai 90 tahun. Kalau Anda sudah S3, Anda tidak akan dapat uang. Pasti uang gaji apa? Title jadi dipakai. Gitu. PTN itu bisa itu yang menjadi nilai lebih kalau Anda menjadi seorang dokter. Nah, lalu Anda perhatikan self care. Anda lupa. Anda harus bisa lihat, jangan lupa orang diri sendiri. Ingat, kan tentunya gini. Anda kan harus hidup sehat, benar nggak? Tidur yang cukup. Nanti kalau kamu tidak sehat, kamu penyakitan, kamu bisa cari uang, kan begitu. Anda tidak sehat, artinya Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Kan begitu ajaran Tuhan mengajarkan kita banyak perbuatan baik. Kenapa? Kalau Anda sudah melakukan perbuatan baik, apa manfaatnya? Anda tahu manfaat dari perbuatan baik? Anda tahu? Manfaat dari perbuatan baik? Hah? Iya, manfaatnya maksudnya manfaat dari kita berbuat baik. Ada yang tahu? Iya, manfaatnya apa? Sering melakukan perbuatan baik, manfaatnya apa? Bahagia. Ada 3. Kalau artinya hanya kalau kita berbuat baik akan panjang umur. Kalau kita berbuat baik akan hidupnya selalu sehat. Kalau kita berbuat baik akan rezekinya selalu melimpah. 3 itu. Jadi tujuan kita berbuat baik hanya 3. Ya, jadi kalian kalau katakan kalian berbuat baik ya itu. Nah, kalau berbuat baik kadang-kadang harus seimbang. Karena kenapa saya katakan kalau Anda tidurnya cukup, makan sehat, makan waktu yang baik, artinya ini Anda harus kalau misalnya kamu tidak sehat, tidak penyakit, artinya kamu merasa sakit, Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Anda juga tidak bisa melakukan meditasi. Itu yang harus kita jaga. Harus menjaga diri kita sendiri. Jangan Anda pernah mengumpulkan diri sendiri seolah-olah diri kamu tidak berguna. Wah, itu Anda harus bisa lepas, Anda harus buang. Itu bukan berarti seperti itu ya. Jadi Anda perhatikan ini. Jadi terus saya tanya, kan katanya berbuat baik itu memperpanjang umur. Ya, benar kan? Saya tanya. Kalau orang meninggal kapan? Atau kenapa orang meninggal? Hah? Jangan bilang udah aja. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tidak berbuat baik, mati. Bagus sih konsepnya. Kamu berbuat baik, mati besok. Ya, sekarang saya tanya, kenapa kita meninggal? Ada tahu? Ayo yang jawabnya. Kenapa kamu meninggal? Meninggal itu tidak pernah mengenal usia. Ada yang satu bayi, satunya ada yang jadi meninggal. Yang baru 1 tahun meninggal. Yang umur 18, 17 sudah meninggal. Umur 25 juga meninggal. Nggak pernah mengenal masalah usianya tua. Yang tua aja baru meninggal pas meninggal usia 100 tahun. Nah, saya tanya, kenapa manusia bisa mati dengan umur berbeda? Karena sudah habis. Karena jadi manusianya sudah habis. Karma baik.
karma baiknya. Ayo coba. Ini kan kita diskusi. Kenapa manusia meninggal dengan manusia yang berbeda? Benar tadi. Karena karma baiknya enggak sama kita itu. Kamu itu terlahir di hari sebelumnya. Kita kan berreinkarnasi. Ini kata-kata saya. Perhatikan. Kita itu hidup dari sekarang manusia karena kita dulu sepertinya kehidupan kita yang berbeda. Kamu mau lihat gak sifat-sifat kamu terlahir di alam binatang pernah terjadi? Pernah kamu akan terjadi? Kamu gini, suka marah? Suka. Berarti kamu suka benci? Suka benci? Pernah kan sekali? Berarti kamu sudah terlahir di alam binatang. Oke. Suka serakah? Benar. Sekali-sekali ya. Kalau kamu mengalami serakah, karena kamu mahal serakah, adik aja makan kasih, berarti kamu terlahir pernah di alam setan. Pernah kamu bodoh gak batin? Bodoh. Saya ketipu gini. Berarti kamu pernah terlahir di alam asuransi. Jadi kalau kamu misalnya dibilang sama orang-orang ahlinya, kamu kelahiran kamu adalah 152 kali. Berarti ya kita terima saja karena dia ahlinya. Kalau kamu sudah begitu berarti kamu sudah memiliki 152 kali sifat. Sifat kelahiran kita tidak berulang kali. Lahir di alam setan, lahir di alam manusia, balik lagi ke setan, balik lagi ke alam manusia lagi, setan lagi. Kita tidak akan pernah. Buah karma kita itu tidak akan habis. Terus kenapa kita mati di sini? Yang bukan habis, sudah tidak berbuah lagi. Apanya? Karma baiknya. Buah hasil karma kita sudah tidak berbuah lagi. Itu yang menyebabkannya meninggal. Sudah bertutup dengan karma baik, karma buruk. Makanya hati-hati. Kenapa sampai Bante? Kalau saat ada orang yang lagi sakit masuk sedang koma, kita baca cerita. Terus ini kejadian. Pas waktu saya di saung meditasi itu ada orang yang koma. Nanti mereka tolong baca doa gitu kan, baca parita. Di mana? Di rumah sakit. Oke, saya datang. Nah, setelah besok harinya Bante tanya, Dokter Mul, itu kemarin yang Bante sudah baca doa gimana? Dibilang gitu kan. Nah, itu syukurlah kalau itu kata Bante. Terus hari keduanya berikutnya sama. Tiba-tiba ada orang juga sekarang juga. Bante tolong baca cerita. Bante datang kan? Baca doa, baca parita kan? Sudah. 2 hari kemudian ditanya, Dokter Mul, kemarin yang Bante baca itu gimana? Ini kalau syukurlah kalau begitu. Bante mengatakan syukur. Kenapa? Syukur sudah bacakan parita. Jadi parita itu mengantarkan dia untuk berbangkit kebahagiaan. Kalau Bante bilang nggak meninggal, udah syukur. Kenapa? Syukurlah ternyata Bante masih dibutuhkan tenaganya untuk doakan. Tapi di saat dia mengatakan meninggal, syukurlah artinya syukur saya Bante sudah bacakan doanya. Itu. Kenapa? Mereka sudah sekarang. Makanya saya katakan lagi kepada teman-teman semua, pada kamu harus banyak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ada 2. Jadi jangan selalu bilang kalau berbuat baik ini pertama. Contoh yang ini. Berbuat baik contohnya apa? Baksos. Tiap hari dia baksos terus. Lupa yang namanya perbuatan yang lainnya bisa. Kamu harus melakukan perbuatan baik itu baksos terus, lupa yang namanya meditasi. Meditasi perbuatan baik. Kenapa? Meditasi tujuannya untuk apa? Mengkikis kilesa kita. Dulu kehidupan kita nggak pernah tahu. Kenapa kita dipukul? Karena kehidupan kita yang lalu masih mempengaruhi karma kita.
Nah, karena kita sering meditasi, itu kita kikis. Jadi mengkikis semua gelisah-gelisah kita yang dulu, yang kita nggak pernah tahu kehidupan kita seperti orang juga, tukang pukul, dulu kita jadi pembunuh, begitu. Ya, jadi sekarang kita harus balance. Yang namanya perbuatan baik harus balance dalam meditasi. Karena gini, meditasi terus lupa yang namanya perbuatan baik. Tiba-tiba meditasi siapa? Bakso terus lupa yang namanya meditasi. Hidupnya harus balance. Ingat ya, mengkikis dan menambah. Karena apa? Mengkikis kilesa. Meditasi itu mengkikis kilesa yang dulu kita nggak pernah tahu. Tapi yang perbuatan baik adalah untuk kehidupan kita yang saat ini dan saat akan datang. Kita tahu yang ada di lindes, misal kucing, saya berdosa, artinya saya bersalah. Lalu ada hangsan, ada melakukan perbuatan baik, ada berdebat, saya berdebat, hari ini saya membalas kucing, tapi tidak disengaja. Ya, ada diberikan jasanya kepada si kucing itu. Gitu, supaya hal-hal yang baik kita tidak akan terjadi. Tujuan kita nggak sengaja untuk membunuhnya. Gitu ya. Nah, lalu kita melihat praktekkan self consciousness. Jadi Anda harus berpikir jangan terus pada diri sendiri untuk melakukan kesalahan. Ingat, ini yang membuatkan hasil yang baik. Jadi saat kita punya mindset positif yang bagus, ini akan membuat satu produktivitas kita yang bagus dan timbulnya suatu kebahagiaan. Disitulah Anda bisa merasakan arti manfaat dari mindset positif. Ya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan pada kegiatan malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jupan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup malam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Waktu sampai jam berapa? Sampai jam berapa sih? Jam 9. Sudah pas ya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, sudah jelas? Jelas ya? Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ceramah saya hari ini bisa mendapatkan satu inspirasi ya kepada Anda. Semoga Anda mesti tambah sukses, tambah hebat, tambah luar biasa. Ya, semoga yang tadi saya katakan, kalau Anda ingin menjadi orang sukses demikian, Anda lakukan kegiatan Anda berafirmasi. Kok bisa pagi nggak? Boleh. Kenapa saya katakan pagi? Anda nggak tanya. Kenapa kok afirmasinya malam-malam? Pagi-pagi. Karena kenapa pakai mandi? Karena mandi itu di saat malam, di saat pagi jam 12, pokoknya jam 12 sampai jam 4 pagi itu energi airnya besar. Jadi kalau kamu punya energi, kemanapun kamu sukses. Pernah kan ada teknik-teknik mengolah energi? Kalau semakin energi kamu baik, Anda mengumpulkan energi baik, pasti kamu menjadi orang sukses. Karena jadi magnet, saya katakan demikian. Kamu sering meditasi kan? Nah, kalau meditasi di saat kamu mau jualan, kamu pasti diminati sama orang lain. Misalnya, kamu jualan buah, harga 10.000, kamu jualan buah harga 20.000. Tapi pasarnya 10.000. Kalau di sana, yang baju putih, kamu jualan dengan sistem kata. Kalau kamu bukan sistem kata. Kalau dia yang sering meditasi, dia pasti larinya, kamu larinya apa? Kenapa? Karena sering meditasi itu punya manfaat 17 manfaat dari meditasi. Di dalam satu karya itu kalau orang meditasi satu, kita katanya selalu cantik. Ingat ya, kalau cowok kan bukan nilai, tapi kata-kata. Kalau cewek yang punya biasa, terus saat kamu mau
mau tabrakan, kalau kamu mau selalu lolos saja tabrakan. Karena kekuatan energinya itu luar biasa. Jadi kamu selalu dilindungi. Itu kekuatan meditasi. Terus kamu disukai para dewa. Kamu disukai para makhluk. Makanya tadi saya bilang kalau kamu jualan, kalau kamu sering meditasi, walaupun agama pasti orang pada dulu. Tapi maknanya lewat kata gitu. Ya, jadi ibaratnya mahalnya wajah gitu. Jadi inilah manfaat dari meditasi. Anda harus meditasi. Kalau sudah meditasi, suatu saat pasti kamu sukses. Karena kamu mengumpulkan energi positif yang besar. Ya jadi kenapa saya katakan begitu di malam hari itu wajib juga. Ya, itu wajib bagus. Karena energi malam tidak saja tidak kalau misalkan adalah bahwa jam 12 dari jam 7 sampai malam nih 12 sampai jam 3 itu pasti berpikir masih masuk angin. Tapi kalau kayak anak nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mandi dari jam 12 pagi sampai jam 3 pagi itu tidak akan. Jadi itu malah energi kamu terbantu dengan energi air. Air yang bisa memberikan energi yang positif yang besar. Itu ya. Oke? Jelas? Oke, itu aja yang saya sampaikan. Semoga hari ini Anda semua mendapatkan ilmu yang baik. Dan akhir kata saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada semuanya. Puji Tuhan yang besar. Terima kasih. Nanti kita foto bersama ya. Suruh kok pengumuman dulu.